Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara agar mati tidak hancur di dalam tanah atau kuburan. Sekarang aku ingin berbagi sedikit rahasia. Bagaimanakah caranya kita mati nanti tidak hancur dan berbau busuk di dalam kuburan? Namun sebelum aku membahas lebih jauh, aku mau memberikan sedikit peringatan. Materi yang dijabarkan di sini dijelaskan berdasarkan kepada kaidah-kaidah pengajian secara hakikat dan ma'rifat semata-mata. Janganlah dibanding-bandingkan dengan konteks pemahaman secara syariat, karena maklumat pengajian sangat berbeda. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan pembahasannya. Bagaimanakah caranya kita mati tidak hancur di dalam kubur atau tanah? Soal: bagaimanakah caranya agar nanti kita mati tidak hancur di dalam tanah? Jawab: caranya adalah hancur dan kuburkan sifat-sifat hewani yang ada di dalam dirimu. Soal: bagaimanakah caranya kita mengetahui sifat-sifat hewani yang ada di dalam diri kita? Jawab: caranya adalah kamu harus mengenali dirimu. Kamu harus mengetahui hakikat dirimu yang sesungguhnya, sehingga kamu tahu terdiri dari apa diri kita, dari mana diri kita berasal sehingga sampai di tempat ini, untuk apa kita diciptakan, karena apa kita berbahagia, dan karena apa kita sengsara. Ketahuilah bahwa kunci ma'rifat kepada Allah adalah mengenal jati diri dan mengetahui hakikat nafsu. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda atau kekuasaan kami di seluruh penjuru bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Al-Quran Surat Fussilat ayat 53. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Artinya, tidak ada yang lebih dekat dengan kita kecuali diri kita sendiri. Sehingga ketika kita tidak mengenal diri sendiri, bagaimana mengenal Tuhan kita? Dan jika kamu tidak mengetahui dirimu sendiri, bagaimana bisa mengetahui yang lain? Pengetahuanmu tentang diri sendiri dari sisi lahiriah, seperti bentuk muka, badan, anggota tubuh dan lainnya, sama sekali tidak akan mengantarmu untuk mengenali Tuhan. Sama halnya pengetahuanmu mengenai karakter fisikal dirimu, di mana ketika marah dia ingin memusuhi, ketika berhasrat dia ingin menikah, ketika lapar dia ingin makan, ketika haus dia ingin minum, dan seterusnya. Pada tingkatan ini kita sama dengan hewan atau binatang namanya. Soal: kenapa sifat itu dikatakan sama dengan hewan? Jawab: karena sifat dasar hewan yang ada pada diri manusia adalah makan, minum, dan memenuhi nafsu syahwat. Jika seseorang tujuan hidupnya hanya ada hal itu, maka secara ruhani jiwanya telah menjadi hewan, walaupun wujud zahirnya adalah manusia. Wujud batiniah manusia berasal dari tingkah laku atau akhlak. Jika jiwa manusia tidak dididik dan dibersihkan, maka sifat-sifat binatang dalam dirinya menjadi dominan dan tidak terkendalikan. Ketahuilah,
ada 3 sifat yang bersemayam dalam dirimu, yaitu sifat hewan, setan, dan malaikat. Pantaslah Allah menyatakan dalam Al-Quran yang artinya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya. Al-Quran Surat Asy-Syams ayat 8. Semakin jauh dari sifat-sifat kebinatangan, semakin jauh dari sifat-sifat setan, dan semakin dekat dengan sifat-sifat malaikat, maka semakin luhur derajat kita, sekaligus semakin dekat dengan kebahagiaan yang hakiki. Makanya manusia harus tahu yang diinginkan oleh sifat-sifat tersebut, apa saja makanannya, dan di manakah letak kebahagiaan masing-masing. Tanpa menyingkap rahasia itu, kalian tidak akan temukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan hewan terletak pada makan, minum, tidur, dan kawin. Jika kita tergolong mereka, maka yang kita pentingkan tentunya adalah isi perut, tidur, dan pasangan. Kemudian kebahagiaan hewan buas terletak pada memukul dan mencabik-cabik tubuh lawan atau mangsa. Kemudian kebahagiaan setan terletak pada perbuatan tipu daya dan berbagai keburukan. Jika kita bagian dari mereka, maka lakukanlah perbuatan-perbuatan tersebut. Sementara kebahagiaan malaikat terletak pada menyaksikan keindahan hadirat Allah. Tidak ada jalan sedikit pun bagi para malaikat untuk marah atau memenuhi keinginan syahwat. Jika kita merasa satu tujuan dengan para malaikat, maka berusahalah mengetahui jati diri sendiri agar bisa mengenal Allah dan berhasil menggapai kebahagiaan yang hakiki nan abadi. Sebab kebahagiaan yang hakiki berada di sisi Zat yang abadi, menyaksikan keagungan dan keindahannya tanpa penghalang apapun. Pada saat yang sama, kita harus berusaha mengenali sifat-sifat yang dominan pada diri kita, membebaskan diri dari sifat-sifat hewan dan setan, menjauhkan diri dari tipu daya nafsu dan amarah, dan mendekatkan diri
suka pamer, berlagak-lagak, busung dada, dan sebagainya. Yang kedelapan, sifat unta, yaitu jiwa yang mempunyai sifat tidak mempunyai sopan santun, kasih sayang, tenggang rasa sosial, tidak peduli dengan kesusahan orang lain, yang penting dirinya selamat dan untung. Yang kesembilan, sifat beruang, yaitu jiwa yang sifatnya biarpun kuat dan gagah, tapi akalnya dungu. Dan yang kesepuluh, sifat monyet, yaitu jiwa yang sifatnya suka mengejek, mencibir, sinis, dan suka melecehkan atau memandang rendah orang lain. Ternyata dalam jiwa kita adalah kebun binatang yang besar, isinya penuh dengan aneka hewan. Jika kita membiarkan sifat-sifat hewani dalam diri kita, maka derajat kita secara batin adalah hewan. Jika sampai mati kita tidak bertaubat dan membersihkan sifat-sifat hewani ini, maka setelah meninggal dunia wujud kita menjadi hewan, sebagaimana sifat hewan yang paling menonjol di dalam jiwa kita. Maka nanti di alam kuburnya tubuh kita akan hancur dan menjadi bangkai. Ketahuilah olehmu, manusia itu dalam akhir masanya nanti, maut akan terbagi menjadi 4 ciri yang tidak terlepas dari ilmu, zikir, atau ingat dan rasa yang ada pada dirinya. Ilmu melahirkan semangat hidup, zikir atau ingat melahirkan gairah hidup, rasa melahirkan rasa hidup. Jika semangat hidup, gairah hidup, dan rasa hidup telah hambar, maka itu adalah tanda bahwa hidupnya dalam alam dunia ini akan berakhir. Jika semasa hidupnya di alam dunia ini ilmu dan zikir atau ingat serta rasanya hanya sebatas lahiriah semata, maka mereka itu disebut dengan ahlu syariat, yaitu siapa saja yang dalam ilmu, zikir, atau ingat dan rasanya memaknai syariat itu adalah yang hanya termasuk dalam rukun Islam yang 5 perkara itu saja. Dan kemudian dia semata-mata hanya menjalankan kelima rukun tersebut tanpa menggali lebih dalam akan makna yang mendasari kelima rukun tersebut, maka tanpa disadarinya dia telah membatasi akan syariatullah. Dan tentunya jika diri hanya berjalan dalam syariat yang 5 rukun tersebut saja tanpa menggali tentang makna yang mendasarinya, yaitu tentang keimanan, ketauhidan, keyakinan, dan lain-lain sebagainya, maka ibadah yang dilakukan tidak lain hanyalah sebatas menggugurkan kewajiban semata. Dan jika hanya sebatas menggugurkan kewajiban semata tanpa dasar iman, tauhid, dan yakin, maka janganlah heran jika sifat-sifat hewan masih dominan melekat pada dirinya, yang berupa 9 hawa pada diri, yaitu sombong, takabur, tamak, serakah, iri, dengki, hasud, benci, dan dendam. Sedangkan yang membias pada lahiriahnya berupa sumpah serapah, caci cela, hina menghinakan, fitnah memfitnah, kutuk mengutuk, buruk sangka, dan seterusnya. Lalu di manakah manis lezatnya amal ibadah yang dilakukan apabila ke-9 hawa pada diri masih bertengger pada dirinya? Bukankah Allah pun menyatakan dalam firman-Nya, sesungguhnya
Salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika salat itu tidak dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, bukan menjadikan dirinya semakin dekat dengan Tuhannya, tetapi malah semakin jauh dari Tuhannya. Hadis riwayat At-Tabari. Karena 9 hawa pada diri adalah akar atau dasar terbentuknya perbuatan keji dan mungkar pada diri, maka tentunya tidak akan didapatkan pada jiwanya berupa ketenangan, karena 9 hawa pada diri masih bertengger pada dirinya. Jika jiwanya tidak tersentuh atau tidak tenggelam atau tidak karam dalam ketenangan jiwa yang hakiki, maka tidaklah engkau dipanggil dengan seruan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Tetapi dia akan bersesuaian dengan firman Allah yang artinya setiap jiwa akan merasakan mati. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 185. Jika akhir masanya dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman, wahai jiwa yang tenang, datanglah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho serta diridhoi, maka tatkala dia mati, sesungguhnya dia tidaklah mati, melainkan dia tetaplah hidup di sisi Tuhannya dan beroleh nikmat dari karunia Tuhannya. Tetapi jika akhir masanya dicabut nyawa atau jiwanya tidak dipanggil, maka dia akan merasakan mati. Apabila dia mati, maka jasad akan hancur, membusuk dan jadi bangkai. Bukankah telah dinyatakan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah lebih sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lain? Sebagaimana bunyi firman-Nya, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Al-Quran Surat At-Tin ayat 4. Dari firman ini kita sudah tahu bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan dengan sebaik-baiknya atau sempurna. Tentunya pasti ada yang membedakan antara dirinya dengan makhluk-makhluk yang lain, baik ciri-ciri sewaktu hidup maupun ciri-ciri sewaktu dia mati. Adapun ciri-ciri dikala dia mati, tentunya matinya tidak akan sama dengan makhluk Allah yang lain. Jika binatang mati, maka tentunya dia akan menjadi bangkai karena membusuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap serta dihinggapi oleh belatung-belatung. Dan begitulah jika manusia jiwanya tidak tersentuh atau tidak tenggelam atau tidak karam dalam ketenangan jiwa yang hakiki beserta Tuhannya, maka ketika dia mati, jasadnya akan membusuk dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap serta dihinggapi belatung-belatung. Jika demikian keadaan dirinya pada saat kematian, maka berarti dia mati menjadi bangkai. Dan jika dia mati menjadi bangkai, maka matinya seperti binatang, dan berarti keinsanannya tak ubahnya bagaikan binatang. Sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam
kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 79. Pada ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa benar kita ini adalah makhluk yang sempurna. Namun apabila kita tidak bisa menggunakan hati, mata, dan telinga dengan baik, maka kita akan menjadi seperti binatang. Bahkan kita akan jauh lebih sesat lagi, yaitu lebih rendah dari binatang. Oleh sebab itu, usahakanlah menggunakan hati, mata, dan telinga kita dengan baik, supaya kita tergolong sebagai makhluk yang sempurna. Jika kita makhluk yang sempurna, maka matinya pun harus sempurna. Jika matinya kita hancur lebur dan menjadi bangkai, apa bedanya kita dengan hewan? Coba lihat hewan yang mati di gunung dan di mana saja. Jika mereka mati, pasti tubuhnya akan hancur dan berbau busuk. Jika kita pun tidak bisa menggunakan hati, mata, telinga, dan akal dengan baik, maka apa bedanya kita dengan hewan? Jika kita dengan hewan tidak ada bedanya, lalu apa bedanya matinya hewan dengan matinya kita? Jika mereka mati menjadi berbau busuk, maka apa bedanya dengan matinya diri kita juga? Kita sudah tentu tidak ingin mengalami hal yang demikian. Soal, lalu bagaimanakah caranya agar kita mati tidak serupa dengan hewan? Jawab, jika kita tidak mau matinya serupa dengan hewan, maka tutuplah ke-9 lubang di dalam tubuhmu. Manusia hendaklah menjaga dari hawa nafsu yang keluar dari 9 lubang, yaitu 2 di mata, 2 di telinga, 2 di hidung, 1 di mulut, 1 di lubang dubur dan kelamin. Pertanyaan, apakah perannya 9 lubang itu pada manusia? Jawab, 9 lubang itu adalah jalan masuk hawa pada manusia. Manusia akan lebih terarah hidup dan kehidupannya ketika mau berikhtiar untuk mengontrol 9 lubang hawa tadi. Karena sebenarnya fitrah dari 9 jalan tadi adalah kesucian dan jalan pengabdian kepada Sang Khalik. Dengan kita menjaga 9 lubang tadi, insya Allah kita akan dipanggil dengan firman-Nya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 27-30. Soal, kenapa kita harus inginkan dipanggil dengan kalimat itu di akhir hayat kita nanti? Jawab, sekali lagi aku ulangi, jika akhir masanya dipanggil oleh Allah dengan firman tersebut, maka tatkala dia mati, sesungguhnya dia tidak mati, melainkan dia tetap hidup di sisi Tuhannya dan memperoleh nikmat dari karunia Tuhannya. Sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya,
Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 169. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.